Oke, hai Smart Footer, jumpa lagi dengan saya Novi Maria Ulfah, anggota KPU Kota Semarang dalam rubrik Lumpia, Lapak, Diskusi, Pemilu, dan juga Pemilihan. Episode kali ini masih rangkaian partai politik peserta pemilu 2019 di Kota Semarang. Tanpa terasa ini kita sudah sampai di urutan nomor 4 partai politik peserta pemilu 2019, yaitu Partai Golongan Karya atau biasa yang kita singkat Partai Golkar. Sudah hadir di tengah-tengah kita pimpinan DPD Partai Golkar Kota Semarang. Sebelumnya saya sapa terlebih dahulu kepada tamu kita yang sudah berkesempatan hadir bersama kita. Selamat datang Bang Ulil, Mas Ulil ya. Ya, selamat siang. Selamat siang juga ya, semoga selalu sehat, bahagia dan juga sukses ya. Amin, Mas ya, saya manggilnya Mas aja ini. Ya, bebas apa aja, boleh. Baik Smart Footer yang berbahagia dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk selalu follow dan juga ikuti sosial media KPU Kota Semarang, baik Instagram, Facebook, dan juga Twitter. Tak lupa untuk selalu follow, subscribe, like, komen, dan juga share akun YouTube KPU Kota Semarang karena di situ banyak sekali informasi terkait dengan pemilu dan juga pemilihan. Apalagi ini sudah menjelang pelaksanaan tahapan pemilihan serentak tahun 2024. Smart Footer yang berbahagia dimanapun Anda berada, perlu kami sampaikan informasi bahwa kegiatan pelaksanaan podcast Lumpia ini semua sudah sesuai dengan standar protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Baik kru yang terlibat, host, dan juga bintang tamu yang hadir semuanya sudah mendapatkan vaksin lengkap, vaksin 1, vaksin 2, dan juga booster untuk pencegahan penularan COVID-19. Smart Footer yang berbahagia dimanapun Anda berada, untuk mengenal lebih dekat lagi dengan bintang tamu kita, maka akan saya bacakan biodatanya terlebih dahulu. Beliau bernama Muhammad Ulil Haq atau panggilannya biasanya Mas Ulil ini ya. Partai politik Partai Golkar, jabatannya di Sekretaris Kota Semarang. Terus kemudian kelahiran Semarang 20 Maret tahun 1985. Alamat di Jalan Soekarno-Hatta 131 Semarang. Pendidikan diselesaikan di SLTP Futuhiyah Man 1 Semarang, IAIN Wali Songo Semarang. Pengalaman organisasi di HMI, Ketua Umum Cabang Semarang, KNPI, Sekretaris Kota Semarang, dan juga Ansor Kota Semarang. Nomor telepon di 081 575 765 000. Smart Footer yang berbahagia dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk selalu follow dan juga ikuti sosial media KPU Kota Semarang, baik di Instagram, Facebook, dan juga Twitter. Tak lupa untuk follow, subscribe, like, komen, dan juga share akun YouTube KPU Kota Semarang. Kembali kepada narasumber kita pada kesempatan hari ini, yaitu Mas Ulil. Mas Ulil, kita biasanya kalau menyapa pemirsa YouTube-nya kita itu panggilannya Smart Footer, seperti itu. Siap. Oke, gimana? Biar smart ya. Gimana rasanya hadir di tengah-tengah kita di KPU Kota Semarang dalam rubrik podcast Lumpia ini, Mas Ulil? Ya, tentu kami sangat senang sekali. Mungkin ini bagian dari ya merefresh demokratisasi yang ada di Kota Semarang. Kayaknya beberapa tahun baru kali ini deh ya. KPU selenggarakan podcast untuk bersama partai politik kan. Betul. Iya. Saya kira bagus saja Mbak ini. Iya, karena ini bagian dari sosialisasi dan juga pendidikan politik. Iya. Gitu. Jadi supaya mendekatkan partai politik dan juga masyarakat utamanya di Kota Semarang melalui platform sosial media seperti itu. Baik, kembali ke tema Mas Ulil ini terkait dengan Partai Golkar. Bisa diceritakan kepengurusan Partai Golkar baik di tingkatan kota, kecamatan, bahkan sampai di tingkatan bawah. Gitu. Monggo. Iya Mbak Novi, jadi Partai Golkar Kota Semarang ini struktur kepengurusannya itu di tingkatan kota disebut Dewan Pimpinan Daerah Kota Semarang.
Kemudian ada di teritorial di bawahnya, yaitu di tingkatan kecamatan disebut PK atau istilahnya pimpinan kecamatan. Kemudian di tingkatan bawahnya lagi yang setara dengan kelurahan itu PL, pimpinan kelurahan. Di bawahnya lagi ada biasa disebut itu Pokar. Jadi kelompok kekaryaan ini kemudian dia memiliki wilayah teritorial di tingkatan RW. Jadi memang itu adalah satu sebutan peninggalan dari sejak Partai Golkar lahir. Oke. Itu. Bisa diceritakan lebih lanjut berapa jumlah kepengurusan Kalau baik itu di tingkatan kota sampai tingkatan bawah? Jumlahnya untuk hari ini itu di tingkatan kabupaten atau kota, ini terutama kota Semarang itu kepengurusannya ada 76 pengurus. Itu pengurus inti, ya, pengurus harian? Ya semua pengurus pleno. Jadi terdiri dari pengurus harian dan juga pengurus pleno. Jadi harian itu kan ketua sekretaris bendara, berikut wakil ketua, wakil sekretaris, dan wakil bendara. Sampai situ adalah pengurus harian, kemudian plenonya adalah di wilayah pembidangan itu. Itu kurang tepatnya 76 pengurus. Kemudian di tingkatan kecamatan, ada 16 kecamatan yang masing-masing itu kisarannya 9, satu kecamatan itu terdiri 9 pengurus sampai 17. Ini memang kita berikan kelonggaran tentu dengan pertimbangan menyesuaikan kebutuhan di masing-masing kecamatan. Lalu kemudian ada di tingkatan kelurahan. Di tingkatan kelurahan itu diisi rata-rata 9 orang, 9 pengurus. Tentu terdiri dari ketua, sekretaris, bendara, dan juga bidang-bidang menyesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kalau dikalkulasi ya ada sekitar hampir 1.800-an lah untuk kepengurusan. Oke, berarti 16 kecamatan semuanya ada. Ya. Terus untuk di tingkatan PL kelurahan ya sebanyak 177 terbentuk berarti ya kepengurusan ada terbentuk, tetapi ini kita masih saat ini masih proses konsolidasi. Konsolidasi itu ya musyawarah. Misalkan yang sudah ada tetap dipertahankan atau yang belum ada diisi atau yang kurang memadai secara performa ya diupayakan reposisi, restrukturisasi. Ini masih berlangsung. Oke, kalau di tingkatan Pokar itu sendiri jumlahnya bisa Pokar itu Mas Ulil? Memang idealnya itu masing-masing Pokar terisi oleh satu. Tapi hari ini memang baru tercover di kelurahan, Mbak. Masih tercover di kelurahan. Tetapi di kelurahan itu misalkan ada satu kelurahan 9 pengurus. Lah, pola kita adalah 9 pengurus itu sebarannya menyebar gitu kan. Ada di berbagai macam RW. Jadi diupayakan untuk demikian. Sehingga supaya ada pemerataan penguasaan teritorial masing-masing kepengurusan. Oke, lanjut nih. Bisa diceritakan Partai Golkar itu terbentuknya, sejarahnya, terus barangkali bisa dulu tuh ada seperti apa? Oh ya, gitu. Kalau sejarah Partai Golkar itu kan setiap tanggal 20 Oktober kita memperingati HUT kan. Itu dulu kalau kita sudah meresmikan tanggal 20 Oktober 1964 itu sebagai kelahiran Partai Golkar. Jadi dulu itu Partai Golkar itu kan sesungguhnya dulu sebelumnya adalah Golkar, golongan karya. Dia adalah terbentuk sebelumnya adanya Sekber, yaitu Sekretariat Bersama yang dimotori oleh organisasi, ada namanya Kosgoro, ada namanya Soksi, ada namanya MKGR. Memang awalnya ini dimotori oleh Angkatan Darat.
Kemudian ada 3 sekber itu tadi. Nah, sekber itu membangun satu konsensus, lahirnya golongan karya ini sampai hari ini. Karena memang pada saat itu ya tentu perjuangannya adalah perjuangan melawan ini pemberontakan PKI kan, salah satunya itu. Ya. Terus kalau di Kota Semarang itu berarti secara otomatis waktu itu apakah berbeda atau sama gitu untuk berdirinya di Kota Semarang? Kalau Kota Semarang secara persis saya tidak begitu detail ya. Hanya saja kalau di tingkatan cabang atau daerah atau wilayah itu ya menyesuaikan dengan terbentuknya atas. Oke, di tingkatan RT. Oke, Mas, ini selanjutnya nih alamat kantor Partai Golkar itu sendiri di Kota Semarang. Alhamdulillah alamatnya di tempat cukup strategis, Mbak Novi, di Jalan Veteran nomor 32. Ya dekatlah dengan kantor KPU Provinsi. Oke, ya. Untuk di tingkatan di level kecamatan dan juga kelurahan bisa diceritakan ke kita. Alamat sekretariatnya biasanya dia ngikut di kediaman kepengurusan. Bisa di tempatnya ketua atau sekretaris atau yang lain yang ditunjuk di kepengurusan tersebut. Oke, berarti mengikuti ya di level kecamatan, betul. Kelurahan, bahkan sampai di Pokar itu ya, menempel ya di pengurusnya, betul. Bisa ketua ataupun wakil, betul. Atau juga pengurus yang lainnya. Baik, Smart Footer ya, jangan lupa untuk selalu follow dan juga ikuti sosial media KPU Kota Semarang, baik di Facebook, Instagram, dan juga Twitter. Tak lupa untuk follow, subscribe, like, komen, dan juga share akun YouTube KPU Kota Semarang. Ngobrol-ngobrol kita masih dengan pimpinan Partai Golkar, partai politik peserta pemilu tahun 2019 dengan Mas Ulil. Nah, selanjutnya nih bisa diceritakan terkait dengan jumlah keanggotaan Partai Golkar itu sendiri sampai sekarang itu sudah berapa, Mas? Kalau bahasanya Golkar sampai sekarang ya mungkin banyak kan. Bapak saya pun juga dulu anggota dan kader Golkar. Tetapi kalau berdasarkan ini Mbak Novi, apa yang kita inventarisasi dalam bentuk KTA ya, itu KTA. Dari kepengurusan yang baru ini, yang ketuanya Pak Eri dan sekretarisnya saya ini sudah ada sekitar 3.500-an. Ini yang ber-KTA ya, artinya yang terinventarisasi di data yang terbaru. Tetapi secara umum ya ini masih proses KTA-nisasi. Ya kurang lebih kalau kemungkinan yang berdasarkan sebaran, kemudian teman-teman pimpinan kelurahan, pimpinan kecamatan ya mungkin kita sampai di angka 10.000 ini kita terus pastikan. Oke, baik, tadi terkait dengan jumlah keanggotaan, nah mekanisme perekrutan atau barangkali bisa disampaikan ke kita juga jika ada masyarakat yang untuk menjadi bagian dari Partai Golkar itu seperti apa. Jadi dari upaya-upaya yang dilakukan Partai Golkar perekrutannya kepada masyarakat lain dan masyarakat jika ingin bergabung di Partai Golkar itu bagaimana? Rekrutmen Partai Golkar ini kan memang kebetulan kita memiliki lembaga-lembaga otonom atau sayap-sayap. Lah biasanya sumber-sumber kader kita dari sana. Kita punya organisasi pendiri yang tadi tak sampaikan di awal, kan ada Kosgoro, ada Soksi, ada MKGR. Ini juga ormas di luar Partai Golkar. Mereka memiliki basis atau memiliki sifat independen. Nah, di sana mereka banyak kader-kader, lah itulah bagian dari sumber kader Partai Golkar. Ada lagi organisasi yang didirikan. Itu ada 5. 1 AMPI, Angkatan Muda Pembaruan Partai Indonesia. Kemudian ada MDI, itu Majelis Dakwah Indonesia. Ada juga Satkar Ulama, ada juga HWK, dan ada juga Al-Hidayah, jamaah pengajian gitu, semacam majelis latif. Nah, itu ada 5 yang didirikan, ada 3 pendiri. Itu adalah
bagian komponen sumber kaderisasi Partai Golkar. Itu dalam konteks formal. Tetapi dalam konteks informal kita juga membangun mencoba menjaring beberapa instrumen. Ini yang kita lakukan untuk hari ini, untuk periode ini. Bekerja dengan organisasi kepemudaan, OKP, kemudian organisasi masyarakat, LSM dan lain-lain. Nah, semua itu dibangun dengan sistem ya tentu tidak sama, tidak beda dengan teman-teman KPU. Ada sosmed kan, melalui Instagram, kemudian Facebook. Ini kita juga berikan keterbukaan di situ. Informasi bahwa siapa saja boleh untuk menjadi kader atau anggota Partai Golkar. Karena memang ya Partai Golkar ini kan partai yang terbuka, modern. Mana ada partai yang mungkin, mohon maaf kita bukan, yang sistem demokratisasinya saya kira juga teman-teman banyak yang tahu lah ya. Artinya semua tingkatan itu diwajibkan melakukan sistem demokratisasi, yaitu musyawarah. Dan siapapun berhak, mau anaknya konglomerat, mau anaknya pengusaha, pejabat, bahkan buruh sekalipun berhak untuk memiliki Partai Golkar. Bahkan boleh menjadi ketua, boleh menjadi pimpinan. Lah itu di partai kami begitu. Oke, jadi barangkali tadi yang belum disampaikan terkait dengan masyarakat jika hendak bergabung di Golkar itu seperti apa? Ya tinggal ini saja, datang ke kantor Partai Golkar atau menghubungi humas atau sekretariat. Sudah itu nanti tinggal bawa KTP aja, bawa KTP sama mengisi surat kesediaan untuk menjadi anggota partai. Udah 5 menit lah, menyerahkan, nulis, jadi itu sudah diproses. Jadi itu. Oke. Untuk selanjutnya, jika sudah menjadi bagian dari Golkar, itu pengkaderan dan juga pendidikan kepada anggotanya itu seperti apa? Ya kalau di Partai Golkar kan biasanya kita melakukan pendidikan politik itu di level kelurahan itu istilahnya karakter des. Atau di level masing-masing sayap, masing-masing organisasi otonom itu memiliki sistem perkaderan. Jadi kalau untuk internal partai namanya karakter des, tapi di luar partai, struktur partai, tetapi bagian dari lingkungan Partai Golkar, semisal tadi yang saya sampaikan organisasi pendiri maupun dididikan, mereka punya kaderisasinya masing-masing. Jadi kalau sudah dikader di situ, otomatis tidak perlu lagi dikader di Partai Golkar. Ya biasalah di dalamnya ada materi-materi kepemimpinan, kebangsaan, keindonesiaan, gitu. Oke, selanjutnya nih Mas Ulil terkait dengan Partai Golkar, pengelolaan keuangan. Jadi pengelolaan itu ya masuk keluar gitu. Ya pengelolaan keuangan itu bersumber tentu dari anggota, bisa iuran atau sumbangan anggota, tetapi ada juga yang bersumber dari pemerintah. Kan ada juga itu bantuan partai politik. Ya biasanya kita lakukan secara berkala, Bu. Jadi setiap triwulan itu pimpinan melakukan musyawarah. Tetapi semua itu dana atau anggaran itu keluar berbasis program kerja. Jadi kalau di Partai Golkar ada aturan kewajiban setiap periode itu minimal 2 kali harus menyelenggarakan rapat kerja, yaitu di awal semester sama di pertengahan periodisasi itu harus ada. Lah itulah yang menjadi pijakan kegiatan selama 1 periode. Lah pijakan kegiatan 1 periode itu menjadi pijakan juga di dalam manajemen anggaran. Apakah dari mana, kalau lebih bagaimana, kalau kurang dicarikan di mana, lah tentu nanti internal partai, biasanya pimpinan partai akan berembuk di situ. Biasanya paling banyak itu proporsinya untuk apa?
Untuk pendidikan politik. Pendidikan politik Pendidikan ya. Berapa politik. persen itu kalau Sama konsolidasi. kurang lebih prosentasenya? Kalau prosentasenya ini kurang lebih ya hampir 50% untuk konsolidasi dan juga untuk ya, karena pendidikan politik ini kita lakukan bersamaan dengan konsolidasi. Ya kita tumpangi lah untuk konsolidasi. Oke, selanjutnya nih, kalau tadi sudah berbicara terkait dengan perekrutan keanggotaan, juga pendidikan kepada anggota, bagaimana sih Partai Golkar itu memberikan kontribusi dan juga pendidikan politik kepada masyarakat umum, utamanya masyarakat Kota Semarang? Gitu. Yang jelas prinsip-prinsip Partai Golkar di dalam menjalankan pendidikan politik itu yang paling pokok adalah bagaimana menanamkan nilai-nilai Pancasila dan mengejawantahkan di dalam kehidupan sehari-hari dan memastikan bahwa sumber hukum negara kita adalah Undang-Undang Dasar 45. Itu yang paling prinsip. Terlepas dari bagaimana cara kita untuk membangun tatanan masyarakat yang yang penuh dengan kegotong royongan, penuh dengan toleransi. Itu. Jadi prinsip itu saja. Nah, perkara nanti ada hal-hal yang khusus biasanya berkaitan dengan konsolidasi internal, biasanya begitu. Oke, Smart Voter ya, obrolan kita masih dengan pimpinan Partai Golkar, partai politik peserta pemilu tahun 2019. Smart Voter yang berbahagia dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk selalu follow dan juga ikuti akun sosial media KPU Kota Semarang baik di Instagram, Facebook, dan juga Twitter. Tak lupa untuk selalu follow, subscribe, like, komen, dan juga share akun YouTube KPU Kota Semarang. Kembali dengan pimpinan Partai Golkar, partai politik peserta pemilu 2019, yaitu Mas Ulil selaku sekretaris DPD Partai Golkar. Mas, ini bisa diceritakan terkait dengan visi misi dari Partai Golkar itu sendiri kepada kita? Ya, yang jelas Partai Golkar ini memiliki visi bagaimana terwujudnya masyarakat Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, makmur, berkesadaran hukum, dan bermartabat dalam pergaulan dunia. Itu menjadi visi daripada Partai Golkar. Tentu visi tersebut dijalankan dalam bingkai bagaimana bisa mengamankan sekaligus mempertahankan Pancasila sebagai landasan dasar negara, juga sebagai nilai-nilai yang harus ditanamkan di dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Kemudian kita juga memiliki satu tugas pokok, yaitu bagaimana kita bisa mewujudkan bahwa tatanan masyarakat atau pemerintahan bangsa Republik Indonesia ini menjadi pemerintahan yang baik, yang adil, yang tentu berbasis kepada kemakmuran warga negara. Oke, untuk mewujudkannya itu ada tantangan? Ya tentu banyak sekali, Mbak. Di tengah-tengah heterogen masyarakat ya, banyak sekali tantangannya. Terutama kalau untuk kondisi hari ini adalah tantangan ini, Mbak, adanya paham-paham yang datang dari luar ini. Nah, ini mungkin tidak hanya terasa di Jakarta, tetapi juga di Kota Semarang, di daerah juga sangat terasa. Nah, ini menjadi tantangan. Sama kesadaran masyarakat. Nah, ini, memang itu adalah menjadi tugas kami, kita semuanya sebagai partai politik, untuk bagaimana ya bisa mengatur masyarakat bisa menuju ke sebagaimana yang tadi kita sampaikan di awal. Ini di tahun 2022 ya? Iya, Mbak. Bulan April ya, sebentar lagi kita sudah memasuki tahapan untuk penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2024.
Sampai saat ini apa sih upaya yang dilakukan oleh Partai Golkar dalam rangka persiapan memasuki tahapan penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2024? Iya, memang pemilu itu kalau dihitung matematika ya sudah tidak lama lagi. Tetapi kita sudah menyiapkan itu sejak kepengurusan kita terbentuk itu kan tahun 2020. Itu kita melakukan yang pertama 2020 adalah sampai 2020 sampai 25 kepengurusan periodisasi hari ini. Itu kita melakukan konsolidasi organisasi. Jadi diawali dari musyawarah daerah, yaitu di tingkatan kota, sehingga terpilihnya kepengurusan yang baru ini, kemudian dilanjutkan konsolidasi di tingkatan kecamatan. Ini sudah selesai semuanya di 16 kecamatan. Sudah ada dari 16 kecamatan itu 90% diisi orang baru, maksudnya generasi baru, yang sebelumnya ketua lama atau pengurus yang lama ada yang menjadi dewan penasihat atau yang masih masuk, tetapi pimpinannya relatif 90% baru semua. Kemudian di tingkatan kelurahan kita sudah 80%, tinggal kita selesaikan. Itu dalam rangka tentu untuk 2024 ini, sebelumnya 2003 sudah clear semua sampai di tingkatan mudah-mudahan sampai ke Pokar. Kemudian jaringan berikutnya yang kita bangun adalah terkait dengan keterbukaan kepada seluruh masyarakat. Jadi kita memberikan peluang ini kepada semua masyarakat di Kota Semarang untuk barangkali ingin mewakafkan pribadinya berpolitik maupun mengabdikan dalam konteks kehidupan demokrasi Kota Semarang. Kita persilahkan untuk mendaftarkan diri sebagai caleg DPRD Kota Semarang melalui Partai Golkar. Jadi memang perangkat struktur dan juga perangkat di luar struktur kita lakukan. Terutama adalah yang kedua adalah penjaringan tadi. Jadi kalau di Partai Golkar itu ada istilahnya fungsionaris. Fungsionaris itu rekrutmen kader yang siap untuk memberikan satu pendidikan maupun upaya-upaya ke masyarakat melalui Partai Golkar. Jadi kita hari ini sudah menyiapkan 100 fungsionaris. Yang nanti fungsionaris itu menjadi cikal bakal caleg. Kalau caleg kan 50 nih kan, kita menyiapkan 100. 100 itu nanti kita sortir lagi mana-mana yang lebih siap untuk turun gelanggang dalam kontestasi pencalekan di 2024. Jadi itu Mbak, dua variabel itu yang kita siapkan. Berarti 100 itu untuk level Kota Semarang? Iya, hanya level Kota Semarang. Ada 100 kader seseorang. Ada target di 2024? Ya di 2024 memang target kita ini ada 7 kursi. 7 kursi. Menarik sekali kan Smart Voter obrolan kita dengan pimpinan Partai Golkar Kota Semarang. Nah selanjutnya nih Mas Ulil, terkait dengan harapan dari Partai Golkar kepada warga Kota Semarang. Iya, tentu kita sebagai satu organisasi kebangsaan, partai politik, kita berharap bahwa masyarakat di Kota Semarang ini bisa menjadi masyarakat yang terus adem seperti ini. Saya kira sudah baik, adem, sejuk, penuh dengan toleransi dan juga saling gotong royong. Tetapi ada hal-hal yang barangkali perlu kita juga mengajak teman-teman atau masyarakat semua bahwa kita harus cerdas di dalam berdemokrasi maupun berpolitik. Jadi di dalam mengikuti kontestasi politik seyogyanya adalah nilai-nilai pendidikan, nilai-nilai
perjuangan, kemudian nilai-nilai yang ada di partai politik itu yang harus diamati betul-betul. Sehingga ya saya yakin semua partai politik ini baik, ya kan. Tetapi antara satu dengan yang lain ini sama-sama baik sehingga terjadi fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan, dan harus diikuti dengan masyarakatnya juga baik. Ya, kita hindarilah yang namanya hal-hal yang pragmatis. Harapannya begitu. Oke. Nanti masih ada closing statement Mas Ulil sebelum saya tutup obrolan kita gitu. Smart Footer, dimanapun Anda berada, jangan lupa ya untuk selalu ikuti dan juga follow akun sosial media KPU Kota Semarang, baik di Facebook, Instagram, dan juga di Twitter. Tak lupa untuk follow, subscribe, komen, dan juga like akun YouTube KPU Kota Semarang. Tanpa terasa obrolan kita sudah sampai di ujung acara ini. Sebelum saya tutup, silahkan Mas Ulil untuk bisa menyampaikan closing statement-nya kepada kita semuanya. Gitu. Iya, Mbak Novi. Jadi di dalam negara demokrasi, partai politik itu adalah satu keniscayaan. Jadi masyarakat yang harus pahami itu bagaimana kita bisa membangun tatanan masyarakat, tentu harus berpolitik, harus ada namanya partai politik. Sehingga dengan adanya partai politik ini, kita berharap masyarakat itu tidak apatis, tidak menganggap politik itu kotor. Justru dengan politik itulah bisa merubah sesuatu yang kotor itu menjadi sesuatu yang bersih, yang suci. Maka untuk merubah sesuatu yang kotor itu masyarakat harus terlibat secara aktif di dalam berpolitik. Tidak harus masuk politik, tetapi ikut di dalam setiap kontestasi politik, tentu dengan cara yang bijak, yang arif, yang bermartabat, yang mengukur kontestasi politik itu dengan nalar pikiran dan hati nurani yang baik. Saya kira itu, Mbak Novi. Oke, baik. Terima kasih nih Mas Ulil ya, Smart Footer yang berbahagia dimanapun Anda berada. Demikian tadi obrolan kita dengan Muhammad Ulil Haq, Sekretaris Partai Golkar DPD Kota Semarang, dengan nomor urut Partai Golkar nomor 4, partai politik peserta pemilu 2019. Smart Footer, dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk selalu ikuti dan juga tonton YouTube KPU Kota Semarang. Kita masih dalam rangkaian partai politik peserta pemilu 2019. Jangan lupa ya untuk selalu komen dan juga ikutin KPU Kota Semarang. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Salam bahagia, sukses, dan sehat selalu. Terima kasih, sampai ketemu di lain waktu dan kesempatan.